Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah cerita seram dari seorang Gojek yang tidak mau disebutkan namanya. Tentunya dia memiliki pengalaman mistis saat mengantarkan makanan ke sebuah tempat yang berdekatan dengan rawa-rawa. Kejadian ini masih berada di Pulau Bali, tepatnya di daerah Singaraja, Bali. Pengalaman seram yang ia alami saat ia bekerja tentunya tidak bisa ia lupakan. Dan selain di channel ini, beliau juga membeberkan ceritanya ke kerabat kerjanya serta ke keluarganya. Mau tahu ceritanya lebih lanjut? Yuk intro dulu. Saat mendapatkan sebuah orderan lewat aplikasi pada malam hari, seorang Gojek yang admin berikan nama samaran yaitu Pak Pijo sering melakukan pekerjaannya pada malam hari. Karena pagi dan siang dia menjaga anaknya di kos-kosan. Hal itu dilakukan bahwa istri dari Pak Pijo ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Dan singkat cerita, saat Pak Pijo ini mendapatkan sebuah orderan berupa makanan ringan di sebuah depot yang berada di daerah Singaraja, Bali, tentunya ia langsung menuju ke depot itu dan menunggu makanan yang dipesan oleh konsumennya. Pada hari itu juga merupakan hari yang bertepatan dengan tumpak wayang, di mana di hari tumpak wayang tersebut, biasanya pelaku maupun penekun ilmu lea sedang melakukan aksi dan juga unjuk kebolehan di antara para pengayuban para penekun ilmu lea. Dan hari itu juga disebut dengan Dina Kala Paksa, yang memberi kesempatan para lea untuk memperlihatkan kesaktiannya dari berbagai tingkatan. Dan mereka akan mengadakan perang di angkasa, dan juga jika kita lihat dengan mata telanjang, mereka akan berbentuk dengan wujud bola api. Lalu mereka akan saling menghantam satu sama lain, guna untuk membalaskan dendam dan juga kemauan mereka. Singkat cerita, saat Pak Pijo sudah mendapatkan makanan yang diorder oleh konsumennya, dia langsung bergegas ke lokasi rumah konsumennya. Saat itu, jam masih menunjukkan jam 8 malam. Yang namanya kota pasti suasana jalannya masih ramai. Lokasi yang ia tempuh berjarak 2 kilo dari depot hingga sampai ke rumah konsumen itu. Saat di perjalanan, Pak Pijo ini biasa mengendarai motornya karena masih terbawa suasana kota. Hingga saat sudah memasuki ke daerah pedesaan dan hampir mendekati lokasi tujuannya, suasana pun sudah mulai berubah. Karena suasana pedesaan dan kota jauh berbeda. Jadi suasana pada saat itu terbilang sepi, dan rumah dari konsumen ini berdekatan dengan perbatasan antara desa dan kota. Wah, ini jalanan sepi banget. Semoga aja yang pesan makanan ini manusia. Saat memasuki rawa-rawa pedesaan, Pak Pijo pun sudah mulai dekat dengan rumah konsumen, hingga dia sudah sampai. Wah, akhirnya sudah sampai di lokasi. Malam Pak, saya mau ngambil pesanan saya. Ini ya dek. Ini uangnya Pak, terima kasih ya. Sama-sama dek, saya balik dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Saat Pak Pijo ini putar balik, tentunya dia mengambil jalan yang ia lalui tadi, hingga melewati rawa-rawa dan juga jalanan sepi. Hingga saat menuju pulang, Pak Pijo ini tidak sengaja mencium bau hangus. Waduh, ini apaan ya? Jangan-jangan mesin motor hangus nih. Lalu Pak Pijo ini memberhentikan motornya. Waduh, ini motor biasa-biasa aja. Hangus juga gak ada di mesinnya. Nah, kok aku bisa nyium bau hangus ya? Pak Pijo yang terlihat kebingungan langsung mengabaikan hal itu. Karena menurut dia, hal itu sangat membuang-buang waktu. Dan pada akhirnya, Pak Pijo ini langsung pulang dan tiba-tiba, ada kembang api. Siapa yang hidupin kembang api malam-malam? Gak ada acara nih. Terlihat di atas Pak Pijo ada bola api yang sedang bertarung, hingga membuat suara ledakan. Pak Pijo yang melihat hal itu mengira bahwa itu adalah petasan. Hingga saat lama ia melihat api itu, tiba-tiba api itu berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Dan api yang lagi satu pun menghilang. Tentunya makhluk itu menatap Pak Pijo dari atas. Dan Pak Pijo yang melihat hal tersebut langsung dibuat ketakutan dan langsung menghidupkan mesin motornya. Lalu ia pergi. Waduh, setan! Tolong!
Hingga sampai saat ini, Pak Pijo sudah kapok mengambil orderan saat malam hari karena kejadian tersebut. Baik teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah pengalaman itu benar adanya? Bagi kalian yang mempunyai pendapat lain mengenai cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Tentunya cerita ini merupakan sebuah pengalaman. Percaya dan tidaknya, admin serahkan ke kalian. Dan tidak lupa admin meminta maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang admin sampaikan pada video ini. Lalu jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.